Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Novel Rami Adafa dengan NIM 076 sebagai editor. Saya Dimas Irasa Putra, NIM 072 sebagai kameramen. Saya Salsabila Thohiroh, NIM 044 sebagai moderator sekaligus penulis naskah. Saya Nilatu Fatul Amalia, NIM 058 sebagai reporter. Oke teman-teman, sore hari ini kita akan melakukan observasi mini riset komunikasi Islam untuk memenuhi tugas UTS kami. Selanjutnya, bagaimana keseruan kita? So, stay tune! Baik teman-teman, pada sore hari ini saya sudah berada di Musolah Baitul Hikmah RT 5 RW 2 Purwoyoso Ngalian, di mana pada sore hari ini kami sedang melakukan riset komunikasi Islam mengenai metode dakwah bersama dai yang tunanetra. Namun kita juga akan mengulik bagaimana sih metode penyampaian beliau dalam berdakwah. Untuk selanjutnya, simak berikutnya. Dari yang lalu ingin seperti orang kaya itu dan juga bersedekah. Yang kedua, iri yang dibolehkan sama orang berilmu dan ilmunya diamalkan. Melihat ada orang berilmu, alim, ilmunya banyak, dan dari ilmunya dia mengamalkan ilmunya. Baik teman-teman semua, sekarang saya sudah ada di Musola Baitul Hikmah bersama Bapak Ustadz. Nah sebelumnya Pak, kan ada pepatah nih yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi alangkah baiknya biar kita ngobrolnya lebih enak, lebih nyaman. Bisa perkenalkan dulu nama Bapak, lalu usianya dan alamat asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Manan. Kalau umur kurang lebihnya sekitar 46 tahun. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Mulai tahun 2010 akhir saya datang ke Tanah Jawa, ke Semarang ini. Jadi aslinya saya lahir di Medan, Sumatera Utara. Berarti Bapak ini rantauan ya? Bisa dibilang begitu. Di sini kami mau sedikit bertanya lah tentang seperti apa sih ya Pak metode kajian yang Pak Ustadz sampaikan di daerah sini gitu Pak. Yang biasa Bapak lakukan, metode dakwahnya itu seperti apa? Kalau metode dakwah beda ya dengan metode kajian ya. Kalau metode dakwah itu berarti kan cara berdakwah. Kalau metode kajian, cara kajiannya itu yang apa dulu yang akan dikaji. Kalau metode dakwah saya seperti ya juga ada di dalam Quran ya. Ud'u bisabili rabbika bil hikmah. Ud'u fi sabilillahi ud'u fi sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah di jalan Allah itu, dakwalah di jalan Tuhanmu itu
dengan cara hikmah. Hikmah itu contoh. Jadi saya yang paling utama itu ya contoh saya sendiri. Saya belum banyak ngomong-ngomong, awal mulanya ya saya contohin dulu. Untuk ngajak sholat, ya saya yang sholat dulu. Sholat di musola, nggak ada yang azan, saya yang azan. Jadi yang pertama dengan cara hikmah, contoh. Yang kedua kalau sudah ada jemaah duduk-duduk bareng, baru ngomong-ngomong sedikit-sedikit diisi dengan makna-makna agama. Kajian, bukanlah sampai kajian, sekedar ngomong-ngomong yang bermakna saja. Nanti baru ada waktu-waktu tertentu, barulah ada kajian-kajiannya seperti Ramadan ini. Setiap habis subuh ada kajian kuliah subuh. Kemudian taraweh malam, habis sholat taraweh itu ada kultum. Jadi cara yang kedua dakwah saya ya dengan memberi pelajaran. Yang ketiga kalau ada yang bertanya-bertanya, bahkan mungkin apa yang pernah saya sampaikan berbeda dengan yang mereka dengar, jemaah dengar, itu bertanya membuka tanya jawab, atau bila perlu beda pendapat ya diskusi lah. Bukan kalau di ayat itu kan wajadilhum itu kan berdebat ya, bukan berdebat lah, berdiskusi. Saya sesuaikan ya. Kalau memang pas ngomong-ngomong ya tergantung, kadang-kadang ada yang bertanya itu yang saya jawab. Atau kadang-kadang sih iseng-iseng gitu saya kasih buka pertanyaan, nanti ada dijawab, baru nanti saya sedikit jelaskan makna keagamaan apa. Walaupun awalnya sekedar ngomong-ngomong aja. Awalnya begitu. Jadi isi kajiannya, kalau sudah kajian khusus itu baru disesuaikan. Kadang ada yang khusus. Pernah yang lalu ada kajian di malam Jumat tahlil, karena itu jemaah rata-rata orang awam, ya adalah sebelum tahlil ada kultum sedikit, pernah mengkaji fikih, pernah menyampaikan hadis, urutan hadis begitu. Tapi kalau seperti Ramadan ini kuliah subuh yang terkait dengan amalan-amalan Ramadan lah, berawal dari niat yang ikhlas, iman yang sempurna, baru amal-amal yang baik di Ramadan itu apa, gitu aja. Berarti biasanya tuh ada kumpulan-kumpulan gitu ya Pak ya? Nggak cuma kayak dakwah di kuliah subuh gitu atau khutbah Jumat itu. Cuma di sini ada kayak pengajian kecil-kecil gitu, kayak apa ya namanya? Kalau dibilang pengajian kecil ya enggak ya, dia cuman rutinitas banyak masyarakat kan, seperti malam Jumat Yasin tahlil, begitulah itu diisi ada semacam apa kultum. Kalau yang dia kajian khusus kayak ini Ramadan, ya ini Ramadan aja, kuliah subuhnya Ramadan saja. Kalau khutbah Jumat ada juga, tapi ya bukan di musola ini, di masjid-masjid. Dan juga kadang-kadang saya nyisipin tausiah atau kultum tuh di acara-acara yang biasa umum juga, kayak kalau ada orang mati, orang meninggal kan ada tahlilan malam pertama sampai ke-7, 40 hari, 100 hari, walaupun itu ada yang mendebat itu nggak benar ya, di sini dibuat. Dan itu kadang-kadang di setiap malam 7 malam tahlilan itu saya sisipkan juga tausiah sedikit tentang kematian. Jadi 7 malam itu adalah tausiahnya.
Ya begitu, kalau dibilang kajian kecil, kelompok-kelompok kecil, ya enggak juga ya, hanya sekedar kumpul-kumpul biasa. Sharing-sharing lah Iya. seperti itu ya Pak ya. Lalu di sini tuh ada kendala-kendala apa nggak nih selama Bapak melakukan ya dakwah di sini gitu? Adakah kendalanya? Apa ya, karena saya pun kalau mau menyampaikan itu kan secara pribadi ya, bukan bukan atas nama organisasi, bukan karena atas nama entah jabatan sebagai ulama atau enggak. Saya di sini pribadi menyampaikannya ya sak sempat sak bisanya saya gitu. Lagi sempat kasih, bisa kasih. Jadi saya tidak ada, ya kalau kendala ya pasti ada kendala, tapi tidak menjadi beban ya. Karena gini, kalau kita mau menyampaikan pastikan harus ada yang dengar. Kendalanya kalau nggak ada yang dengar kan itu. Jadi ketika ada orang, ada yang dengar baru sampaikan. Kalau mau ngundang-undang orang untuk apa, itu saya nggak bisa ngundang-undang orang, manggil banyak orang. Tapi jadi makanya kadang-kadang saya mengambil kesempatan ketika ada orang kumpul, saya isi. Nah, kayak tadi itu tahlilan, yasinan, nah itu kadang-kadang saya isi. Kadang-kadang sewaktu ngomong-ngomong gini, itu saya isi. Kalau mau khusus itu ya perlu dibincangkan sama ketakmiran di sini. Nah, baik teman-teman, sepertinya cukup di situ saja ya perbincangan kami pada sore hari ini. Nah, gini Pak, untuk itu apakah ada pesan atau pesannya untuk kami para mahasiswa tentunya khususnya di bulan Ramadan ini gitu Pak? Apakah ada pesannya? Kalau untuk mahasiswa, kita ini kan bagusnya itu berbuat sesuai dengan kesempatan kita berada di mana dan kita sebagai apa. Kebetulan kan kalian kan sebagai mahasiswa. Yang pertama pesannya ya rajin belajar. Nanti kalau sudah banyak ilmu, baru mau disampaikan ya sampaikan. Karena untuk menyampaikan itu kalau nggak punya ilmu ya susah juga gitu kan. Nah, dan juga kalau lebih bagus, apalagi kalau sudah menyampaikan ilmu yang sistemnya dakwah itu kan mengajak. Berarti apa yang kita ketahui harus kita lakukan terlebih dahulu, baru ngajak orang itu gampang. Jadi yang pertama belajar banyak-banyak, yang sudah diketahui amalkanlah, baru nanti kalau sudah apa disampaikan, dicontohkan kepada orang. Jadi kalau di Ramadan ini banyak-banyaklah cari ilmu dari berbagai macam pihak. Kalau kuliah kan di kampus ya. Nah, kemudian kalau di Ramadan ini kan banyak di masjid, musola atau apa ada kajian-kajian, ada pengajian, ya dengerinlah. Banyak mendengar, banyak membaca, menambah ilmu. Bertambah ilmu bisa banyak yang mau dibuat. Gitu saja. Baik, terima kasih. Nah, baik Pak, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini yang bisa meluangkan waktu untuk kami semua ya Pak ya. Yeah. Baik teman-teman, mungkin seperti itu saja percakapan atau perbincangan kita pada sore hari ini. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama-sama ya Pak dengan salam ya. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.